Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga senantiasa sehat, rezeki berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini akan saya prediksi berita yang sedang viral, yaitu tentang Fuji vs Pak Dodi Sudrajat. Dikutip dari Liputan 6, saya baca ya, Liputan 6. Ayah mendiang Vanessa Angel telah memilih kuasa hukum untuk melaporkan Fuji. Sebelum laporan itu masuk ke kepolisian, pihaknya menuntut Fuji meminta maaf kepada Dodi. Dijelaskan Jamaluddin, kuasa hukum Dodi, bahwa Fuji dilaporkan atas tuduhan membuli alias perundungan, pencemaran nama baik, serta tudingan mertua Bibi Adriansa sudah menerima uang asuransi sebesar 500 juta. Jadi, tuduhan yang akan dilaporkan yang bisa menjerat Fuji adalah pencemaran nama baik serta tudingan jika Pak Dodi sudah menerima uang sebesar 500 juta. Jadi, sebelum ada pelaporan ke pihak kepolisian, si Fuji ini dituntut untuk minta maaf kepada Pak Dodi terlebih dahulu. Nah, beritanya seperti apa nanti kita ikuti saja di media sosial. Ya, di sini akan saya prediksi bagaimanakah nasib Fuji ke depannya yang ada kaitannya dengan perseteruannya dengan Pak Dodi Sudrajat. Apakah bisa diselesaikan dengan baik ataukah berujung kepada proses hukum? Mari kita ungkap di sini ya. Bagaimanakah nasib Fuji ke depannya yang ada kaitannya dengan proses hukum terkait dengan pelaporan Pak Dodi Sudrajat jika memang nanti dilaporkan. Nasib Fuji ke depannya. Ada simbol ini yang bisa diartikan ada sesuatu yang lebih baik lagi yang akan dialami oleh Fuji ya. Kemudian ada simbol ini, sebuah proses, sebuah perjalanan ke arah manakah ini? Ke arah bintang, di mana bisa diartikan mungkin Fuji mendapat dukungan atau gimana yang bisa diartikan kondisinya nanti akan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya bilang dari sebelumnya karena di sini kan dari pihak Pak Dodi Sudrajat sudah ada keinginan untuk melaporkan Fuji dan menuntut Fuji untuk minta maaf yang ada kaitannya dengan itu tadi yang menurut dari pihaknya Pak Dodi Sudrajat, Fuji sudah ngomong atau sudah membocorkan yang berkaitan dengan asuransi Vanessa Angel. Itu tadi ya. Kalau dilihat dari sini, semakin ke sini akan ada kondisi yang lebih baik lagi buat Fuji. Yang saat ini bisa dikatakan peristiwa ini agak air keruh, bisa dikatakan keruh karena baru memulai di mana pihaknya Pak Dodi Sudrajat menghendaki Fuji meminta maaf sebelum dia melaporkan ya. Di sini ada simbol ini, kemudian di sini ada simbol sebuah proses perjalanan yang ada simbol bintang ini. Kondisi Fuji bisa dikatakan baik-baik saja nantinya, baik-baik saja. Jadi bisa diartikan ya baik-baik saja. Seperti itu ya. Baik-baik saja untuk Fuji. Namun tetap harus hati-hati dikarenakan yang namanya prediksi ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi sekalipun kondisinya baik tetap harus waspada dan hati-hati, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Demikian untuk prediksinya Fuji, kondisinya masih baik-baik saja. Selanjutnya saya ingin memprediksi karir Fuji ke depannya seperti apa di tahun 2024 ya. Untuk karir Fuji. Seperti apakah karir Fuji ke depannya di tahun 2022 ya, bukan 24, di tahun 2022 ini apa yang harus diperhatikan
dan pencapaiannya seperti apakah karir Fuji. Ada simbol ini kurang bagus, jet, dimana karirnya nanti bisa turun. Selanjutnya saya ambil 3 kartu aja ya. Ada simbol ini, ada simbol Nine of Cup, kondisi yang bisa diusahakan membaik kembali. Selanjutnya ada simbol Raja Koin. Bagus sekali. Jadi seperti ini guys, karir Fuji ke depannya akan semakin meningkat. Pundi-pundi keuangan bisa dikumpulkan olehnya. Di sini harus diwaspadai juga karena di sini ada simbol death, kematian, yang artinya kematian di dalam karir. Nah, untuk menghindari hal ini harus mengoptimalkan kemampuannya. Fuji mempunyai daya tarik di dunia entertain. Dari auranya sangat bagus, sudah bisa masuk ke dunia entertain. Makanya di sini ada simbol Nine of Cup. Sebuah kelebihan yang sudah diberikan Tuhan kepada Fuji yang bisa menarik minat para penggemarnya di sini. Dan kesuksesan itu akan mendulang uang untuk Fuji. Raja koinnya keluar. Jadi, sekalipun semakin hari semakin kesini karirnya akan semakin meningkat, tetap juga harus hati-hati karena persaingan itu kejam. Ada orang suka dan tidak suka. Ada orang yang menggalalkan segala cara dan lain sebagainya. Yang intinya, berbuatlah yang bagus untuk sesamamu, selalu rendah hati dan selalu waspada dalam pergaulan ya. Jadi seperti itu ya untuk karirnya Fuji ke depannya, semakin hari semakin bagus. Untuk proses hukumnya dengan Pak Dodi juga akan menghadapi kondisi yang bagus. Dalam arti kata mungkin dia bisa lepas dari jeratan hukum. Seperti ini dulu teman-teman untuk karirnya Fuji dan untuk proses hukumnya. Semoga saja sukses selalu dan selalu rendah hati, selalu kerja keras dan lain sebagainya sehingga karirnya semakin meningkat ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.